Baik, selamat pagi dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa dalam hati kita untuk mengundang Roh Kudus. Baik, kita akan menyanyi lagu buka dari lagu Sion nomor 440, Pegang Teguh Janji Kristus. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Ku kan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya takkan gagal, bila badai keraguan menerpa. Ku menang oleh firman-Nya yang kekal, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Peganglah teguh janji Kristus Tuhan, jalin tali kasih-Mu kepadanya. Dengan pedang Roh dapat kemenangan, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan Juru Selamat. Pegang teguh, ku memegang teguh janji Allah. Doa buka akan dibawakan oleh Michael Rianto. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah membangunkan kami dari tempat tidur kami dan memberikan nafas segar kepada kami, ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memulai kebaktian WOW, berkati acara ini dari awal hingga akhir dengan lancar, ya Tuhan. Juga urapi pembicara supaya bisa berbicara sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami serahkan kepada anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Saat ini kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama dari Bibi dan Chloe dalam bentuk live. Dan yang kedua dari Kalepu Orang dalam bentuk video. Sebentar ya. Be a light, be
a star, be a candle in the dark. You can shine like a city on a hill. Give your hand, give your heart, give the very best you are. Be the salt of the earth if you will. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Always seek to be meek, don't get angry or upset. Never swear or call anyone a fool. Just forgive and forget, for nobody's perfect yet. Never judge other faults, it's not cool. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and bright when you choose to be a light. Jesus taught us to love and give, for that's the happiest way to live. Have some faith when you pray in the quiet of your room, for He knows what you need before you ask. And in all that you do, try to live the golden rule. Every good thing you choose to relax. You can help and serve somebody you know. Share your light and love wherever you go. For life can be blessed and oh so bright when you choose to be a light. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan lagu pujian dari Caleb Orang. Amin. Terima kasih untuk kedua lagu pujian. Mungkin saat ini ada yang mau didoakan oleh Miss Ridley, dipersilakan. Terima kasih Kakak Veno ya. Ya, seperti biasa kita akan mendoakan kalau ada yang berulang tahun di minggu kemarin atau sampai pada kalau ada yang ulang tahun hari ini ya. Dan kita akan mendoakan hari ini minggu lalu ada papanya Deborah dan juga
Papa dari Saneta dan Serlena, dan siapa lagi ya? Ada lagi yang ulang tahun minggu lalu? Yang hari Senin sudah ya, kita sudah doakan Faith dan oh ya, Mama dari Teresa dan Oti. Jadi ada hanya orang tua yang berulang tahun ya di minggu kemarin. Jadi kita akan mendoakan Pendeta Neno, kemudian Ibu Erawinta, dan Bapak Bayu Putra. Oke, untuk itu semuanya kita posisi berdoa. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami dilindungi, diberkati hingga saat ini, dan kami juga mau mendoakan orang tua yang berulang tahun di minggu yang lalu. Yaitu kami mau berdoa untuk Pendeta Neno, untuk Ibu Erawinta, dan Bapak Wahyu Putra. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Tuhan sudah menyediakan banyak berkat indah dalam kehidupan mereka. Dan dengan bertambahnya usia ini kembali membuktikan kasih setia Tuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan akan menjaga mereka, memberkati mereka di tahun-tahun yang akan datang, memberikan pertolongan yang mereka butuhkan, jalan keluar, dan terlebih iman yang semakin teguh di dalam Yesus, dalam segala tanggung jawab yang mereka lakukan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam tanggung jawab di rumah tangga. Biarlah Tuhan akan menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat, dan sumber kesabaran, kebijaksanaan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah memelihara mereka di masa yang lalu akan sanggup dan akan terus sampai di waktu yang akan datang. Berkati keluarga mereka masing-masing, anak-anak yang dan juga berkati dalam segala apa yang mereka rencanakan ke depan, supaya semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Diampuni Baik, Amin. sekarang Terima kasih. ke doa kelompok ya. Sepertinya bisa, Naomi, dan Friendly. Apakah bisa bantu Miss untuk di kelompok doa? Friendly dan Naomi bisa? Oke, mungkin ya, apa kedengaran suaranya Miss? Kedengaran. Bisa. Oke. Friendly, Naomi. Kedengaran. Baik, kalau tidak memungkinkan karena kita cuman berdua yang bisa, Miss dan Kakak Venoya, jadi sepertinya kita akan doa bersama di grup besar aja. Boleh kalian chat usulan doanya di kolom chat sekarang. Kalau ada yang mau Kalau langsung ngomong bisa nggak? boleh. Lain buat kesehatan aja sih sama belajar hari ini. Oke. Sama Dedi yang sakit supaya bisa sembuh. Oke. Tolong doakan Miss. Hmm. Tolong doakan. Saya lagi flu sudah mulai sembuh dan belajar hari ini. Tolong doakan pelayanan. Kami sedang mission trip.
Tolong doakan supaya Papa yang lagi di rumah sakit supaya sehat-sehat. Oke, sebentar ya. Terus klik satu-satu. Baik. Tadi dalam pelayanan bagaimana Sekar, Caleb? Dan Kami lagi mission trip. Oh, oke. Ada lagi? Ya, usulan doanya sudah Miss kirimkan di kolom chat. Ada 6 usulan doa. Jadi untuk yang usulan doa kesehatan, Miss gabungkan sekaligus ya, kesehatan kita semua dan kegiatan belajar minggu ini. Oke, jadi ada 6 yang akan didoakan. Mungkin kita bagi 3 orang ya, 1 orang 2 usulan doa. Oke, yang usulan doa yang pertama dan kedua, Miss mau minta tolong kalau boleh Vinenda doakan. Iya, Miss. Oke, kemudian 3 dan 4, Miss minta tolong. Faith doakan boleh? Boleh, Miss. Oke, kemudian 5 dan 6. Boleh siapa ya? Boleh Arin doakan. Boleh, Miss. Nanti terakhir Miss tutup semua ya. Oke. Jadi Vinenda, Faith, kemudian Tom. Oke. Kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu. Kami ingin melayangkan doa-doa kami Tuhan. Kami ingin mendoakan kesehatan kami masing-masing supaya kami bisa beraktivitas
dengan selamat. Terima kasih Tuhan, berkati juga ayah dari Efrata dan juga Rebecca yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan supaya dapat beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan, doa ini akan disambut oleh Faith. Tuhan, kami doakan Waiselin yang sedang sakit dan sekarang sedang dalam proses penyembuhan. Biarlah Tuhan boleh membantu Waiselin supaya bisa 100% sembuh. Dan juga kami doakan Sekar dan Kaleb dengan keluarga mereka dan keluarga mereka yang sedang di mission trip. Biarlah Tuhan boleh lancarkan semua pelayanan mereka supaya juga orang lain bisa mengetahui kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan doa ini akan dilanjut. Mari lanjut doa Faith. Ari mau doakan buat mamanya Teresa dan Oti agar mamanya Teresa dan Oti sehat selalu, dijaga dalam semua pekerjaannya Tuhan, dan mamanya Oti dan Teresa bisa menjadi berkat buat teman-temannya. Didoakan buat pendidikan kita semua di sini, biar kita bisa selalu mengerti apa yang sudah kami pelajari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya Bapa, kami berdoa kiranya segala pergumulan kami Tuhan dengar, Tuhan buka jalan, dan biarlah semua permohonan yang sudah kami doakan, kami percaya Tuhan sudah tahu dan Tuhan sedang bekerja untuk memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa jika ada teman-teman lain yang belum sempat bersama dengan kami hari ini, mungkin ada halangan-halangan yang mereka hadapi, biarlah Tuhan tetap bersama mereka dan memberkati mereka. Berkati kami semua dalam segala kesibukan, segala aktivitas, rencana-rencana kami, bahkan dalam kehidupan rohani kami. Biarlah kami terus bertumbuh untuk menjadi seperti dengan yang Tuhan inginkan, dan kami dipersiapkan untuk kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Miss dan teman-teman yang sudah berdoa. Baiklah. Saat ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Baiklah, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dari Miss Ridley Tamalsir dengan judul Hukum Allah yang Tidak Dapat Berubah. Bab 8, Mikael bertanya mengapa. Silakan, Miss. Terima kasih Kakak Penoya.
Oke, selamat pagi semuanya. Selamat siang juga untuk yang sudah siang ya. Puji Tuhan, kita masih bisa hadir lagi hari ini untuk weekly online worship kita. Dan hari ini agak beda karena Miss tidak akan share screen, tapi kita akan langsung baca dari Alkitab. Jadi hari ini kita akan banyak membaca ayat Alkitab karena topiknya cukup panjang. Ini kita akan bahas untuk sampai di 2 minggu depan. Ya, jadi hari ini adalah bagian pertama, minggu depan kedua, dan nanti 2 minggu depan bagian ketiganya. Oke? Jadi Miss mau semuanya boleh siapin Alkitabnya masing-masing. Sudah semua? Kalau boleh dibuka kamera supaya Miss tahu siapa yang siap membaca, siapa yang oke. Sudah? Oke. Ya, tadi sudah dikatakan judulnya adalah hukum Allah yang tidak dapat berubah. Nah, kita akan lihat bagaimana hukum Tuhan itu hari ini ada Tuhan punya hukum yang kekal, tapi nanti ada yang akan berusaha mengubahnya. Kita akan belajar sama-sama sesuai dengan apa yang ada di Alkitab ya. Nah, jadi ceritanya Michael saat itu sedang seperti biasa ya, sedang ngobrol dengan mamanya. Lalu mamanya bilang, Michael, hari ini ada sesuatu yang sangat sulit untuk dipelajari, tapi juga sangat penting ya untuk dipelajari. Topik yang akan kita bahas ini di bab 8 ini sesuatu yang mungkin agak sulit dimengerti, dipelajari, tetapi penting untuk kita belajar. Nah, apa itu? Kita akan mulai dengan baca dari kitab Wahyu, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Yang sudah dapat ayatnya boleh raise hand. Wahyu berapa, Miss? Wahyu 12 Maka ayat 7 sampai 9. timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Terima kasih, Faith. Oke, jelas di sini. Yang pertama, kita dapat gambaran, katanya, tunggu, sebelum kita lanjut. Siapa yang tahu siapa yang tulis buku Wahyu? Siapa yang penulis kitab Wahyu? Yohanes. Yohanes siapa? Yohanes Kekasih, Yohanes murid Yesus ya. Oke, terima kasih. Jadi, sekarang kita tahu bahwa Tuhan kasih penglihatan kepada Yohanes bahwa terjadi peperangan di surga. Mikael, malaikat-malaikatnya lawan naga. Dan naga ini dibantu juga oleh malaikat-malaikatnya. Tapi mereka kalah. Dan mereka diusir dari surga ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah, di ayat tadi, siapa itu naga besar itu? Setan. Ya, setan, jelas ya. Jelas bahwa kalau kita ketemu ayat yang bilang naga, ular tua, itu berarti iblis atau setan ya, yang menyesatkan seluruh dunia. Nah, tapi bukan berarti kalau kalian lihat ular, terus kalian bilang, ih itu setan. Enggak ya. Ini kalau dalam bacaan Alkitab ya, dalam Nubuatan. Jadi, ular tua ini dilemparkan ke bumi dengan malaikat-malaikatnya dan mereka menyesatkan seluruh dunia.
Oke, kita sudah dapat ya jelas ya bahwa naga adalah setan. Oke. Sekarang kalau kita sudah tahu siapa naga itu, kita juga perlu memahami sesuatu yang lain. Sekarang buka Wahyu 13 ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Teresa, Wahyu 13 ayat 11. suaranya agak dikasih besar. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Oke, thank you, Teresa. Di ayat kedua ini kita lihat, sekarang binatangnya ini terlihat seperti apa? Bertanduk dua sama seperti anak domba. Nah, Suaranya suaranya, berbicara seperti seekor naga. ya. Jadi dia keluar dari mana binatang ini? Dalam laut, Dari dalam dalam bumi. bumi. Dalam bumi. Oke. Dari Ya, sekarang kita dapat binatang yang kedua. Kalau tadi naga, sekarang kita dapat binatang yang kedua adalah binatang yang keluar dari dalam bumi, punya tanduk dua kayak anak domba. Kelihatannya baik ya kalau anak domba ya. Tapi waktu dia bicara, suaranya seperti naga. Oke, naga itu seperti siapa berarti? Setan. Oke, ya. Ini adalah binatang lain yang dilihat oleh Yohanes lagi ya. Dan kita lihat ya, sebelum kita memutuskan, kita mau kasih tahu siapa binatang yang seperti anak domba tapi suaranya seperti naga ini, ada satu lagi binatang yang disebutkan dalam nubuatan. Sekarang kita buka Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Jadi di 10 ayat pertama. Oke, ini karena ada 10 ayat kita akan ganti-gantian biar bisa kebagian ya. Oke. Ayat 1 Waislin. Yang ini ya, Miss. Lalu aku melihat seekor binatang Mm-mm. keluar dari dalam laut bertanduk 10 dan kepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Oke, ayat 2 Zaneta. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan taktanya dan kekuasaannya yang besar. Di ayat 3 Serlena. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat 4 Efrata. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 5 dan 6 Arin kemudian Ariela. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di surga. Oke. Ayat 7 sekarang ya. Deborah, lalu Firenda dan Michael, ayat 8 dan 9. Dan ia
dan ia diperkenalkan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk Mengalahkan. mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak ditulis sejak dunia dijadikan di dalam Alkitab, di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 9, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 10, Lovely. Lovely belum buka Alkitabnya, Miss. Oh, oke. Ada yang sudah? Yang lain aja. Oh ya, yang lain aja. Kakak Venoya? Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan. Sebentar. Friendly, 13 ayat 10. Oh, Wahyu 13. 13 ayat 10. Boleh di-unmute? Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Terima kasih, Friendly. Oke. Panjang ya. Oke, dari ayat 1 sampai ayat 10 ini yang kita lihat ada satu binatang lagi. Nah, binatang ini dia keluar dari mana sekarang? Laut. Sekarang dia keluar dari laut. Bentuknya Laut. gimana? Bentuknya? Kepala 7 dan bertanduk 10 Seperti macan tutul. dan bermahkota 10. Oke. Seperti macan tutul. Yes. Nah, mungkin seperti ini ya gambarnya. Ini coba kasih tunjuknya. Mungkin seperti ini ya. Dia punya kepala ada 7. Dia punya tanduk di kepala ada 10. Tapi badannya kelihatan seperti macan tutul. Dia keluar dari dalam air. Agak serem ya. Ada yang pernah lihat binatang kayak begini? Enggak. Dia lihatnya di Enggak pernah. Nggak Iya. pernah. nggak pernah, tapi cuma pernah lihat di layar. Ya, jadi memang ini bukan binatang asli ya. Ini adalah penglihatan dan semua ini punya maknanya ya. Jadi dia dari laut, binatang yang keluar dari laut ini ada apa artinya laut ya. Tanduk 10 itu artinya apa, kepala 7 artinya apa. Mahkota ini di salah satu tanduknya ini ada mahkota ya. 10 tanduk ada 10 mahkotanya. Kemudian ada nama-nama hujat, tapi ini nggak kelihatan ya nama-nama hujatnya seperti apa. Nggak kelihatan ya. Kemudian kakinya seperti beruang. Nih kakinya seperti beruang. Ini ada maknanya. Kemudian apa lagi? Mulutnya seperti mulut singa. Ya. Mulutnya seperti mulut singa. Dan
di situ dibilang binatang ini, tadi naga kita udah tahu siapa? Setan. Setan ya. Ya, kita sudah tahu. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan, tahta, dan kekuasaan yang besar. Jadi naga berteman dengan binatang yang keluar dari laut ini ya. Oke? Sampai di sini kalian masih bisa mengerti ya? Jadi naga yang adalah setan berteman dengan binatang yang disebutkan di sini, Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ini, binatang yang keluar dari laut. Dia kasih kekuatan, dia kasih tahta, dia kasih kekuasaan. Lalu nanti kemudian Yohanes lihat bahwa satu dari kepalanya ini kena luka. Ya, yang sepertinya luka ini bisa membunuh binatang ini. Tapi kemudian luka itu sembuh. Lalu dunia ini heran, kok bisa lukanya itu sembuh? Padahal tadinya dia sudah kelihatan mau mati ya sebenarnya. Lalu akhirnya mereka ikut binatang ini. Kagum melihat dia sembuh, mereka ikut dia, dan mereka sembah dia. Dan mereka juga sembah naga tadi, karena naga tadi yang sudah kasih dia kekuasaan. Ya. Dan sekarang binatang ini dikasih mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Dia juga diberikan kuasa untuk melakukan kejahatannya ini selama 42 bulan lamanya. Nah, 42 bulan ini juga ada maknanya. Ya. Lalu mulutnya ini mengatakan hujat terhadap Tuhan. Dia menghujat nama Tuhan, menghujat tempat kediamannya, dan semua yang ada di sorga. Dan dia kemudian akan berperang melawan orang-orang kudus. Jadi naga dan binatang ini berteman. Mereka lawannya siapa? Mereka lawannya siapa? Tuhan. Tuhan dan siapa? Orang-orang kudus. Ya. Jadi naga dan binatang ini berteman, lawan mereka adalah Tuhan dan orang-orang kudus. Dan mereka perang untuk mengalahkan orang-orang kudus. Dan binatang ini sudah sangat kuat ya, karena dia dapat kuasa dari setiap suku, umat, bahasa, bangsa. Dan semua orang yang di atas dunia ini akan menyembah dia. Tapi ada yang berbeda. Orang-orang kudus yang namanya sudah ada dalam kitab kehidupan, mereka tidak akan menyembah binatang ini ya. Dan yang penting, terakhir tadi bilang, yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ketabahan dan iman orang-orang kudus. Oke, kita balik lagi. Nah, jadi sekarang sudah berapa binatang yang kita baca ayatnya? Sudah berapa? 2. 2 atau 3? 2. 3. Udah 3 ya. Yang pertama tadi naga. Yang kedua binatang yang keluar dari Air. sebelumnya tadi Bumi. keluar dari bumi itu. Kemudian yang keluar dari bumi tadi katanya dia seperti anak domba, tapi waktu dia bicara seperti naga. Dia keluar dari bumi ya, itu yang kedua. Yang ketiga tadi adalah binatang yang keluar dari laut. Ya, dari laut. Kalau yang ketiga ini dia temenan sama binatang yang pertama tadi ya, dengan naga. Lalu dia dikasih kekuatan, kuasa, kemudian dia melawan Allah dan orang-orang kudus. Oke. Jadi dari 3 binatang ini kita sudah tahu kalau naga melambangkan setan. Tapi kita mau cari tahu binatang yang datang dari laut, ya, binatang yang dikasih kuasa dan otoritas. Nah, banyak Protestan mula-mula ya yang mempelajari Alkitab, mereka memperhatikan bahwa ciri-ciri dari binatang yang dari laut ini adalah kepausan. Ada yang tahu kepausan itu apa?
Kelompok itu. Pemimpin Katolik. Oh, bukan. Oh, pemimpin Katolik. Ya, kepausan adalah kata lain untuk semua paus atau sistem gereja Katolik Roma dan kepemimpinannya. Itu yang mereka cari tahu ya, gereja Katolik Roma dan kepemimpinannya. Jadi kita akan lihat bagaimana kenapa hewan yang keluar dari laut ini sama seperti diartikan mewakili kepausan, ya. Apa buktinya di Alkitab? Oke? Nah, kita cari buktinya di Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Oke, ini ayatnya juga panjang, jadi makanya kita akan baca bergantian ya. Apa tadi, Bis? Daniel 7 ayat 19 sampai 27. Daniel berapa, Bis? 7 ayat 19 sampai 27. Lalu aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat itu yang berbeda dengan segala binatang yang lain yang sangat menakutkan dengan gigi besinya dan kuku tembakannya yang melahap dan merembukan dan menginjak-injak sisanya dengan kakinya. Dan Oke, tetap sebentar. sepuluh. Satu-satu ayat aja dulu. Oke. Ayat 20, Vinenda, Michael, 20 dan 21. Ayat 20. Dan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata dan yang mempunyai mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk, dan yang lebih besar rupanya dari tanduk-tanduk yang lain. Ayat 21. Dan aku melihat tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka. Oke, 22 dan 23, Arin dan Ariela. Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi, dan waktunya datang orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Oke, 24, Lovely. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Oke, Deborah, 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan Niaya.
menganiaya orang-orang kudus milik Yang yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini 26. Rebecca. Di unmute. Ada? Daniel berapa tadi? Daniel 7. Oke, masih belum dapat 26. Teresa dulu. Ayat 26. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Oke, 27. Ya, Rebecca. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dan kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang yang tahan. Mereka adalah pemerintahan yang kekal, dan segala kekuasaan akan mengabdi pada dan patuh pada mereka. Oke, terima kasih. Oke, nanti yang lain, sorry ya, nanti berikut, pertemuan berikut, kalian yang belum sempat hari ini yang akan baca ya. Oke, nah, jadi di kitab Daniel tadi itu yang kita baca adalah penglihatan yang diberikan kepada Daniel. Nah, Daniel sebenarnya melihat bukan baru binatang itu adalah sudah binatang yang keempat. Jadi nanti kalau kita mau belajar berikut, kita akan lihat bahwa sebenarnya ada 4 binatang yang ditunjukkan kepada Daniel. Tapi ini bukan binatang yang asli ya, ini hanya penglihatan, karena itu punya makna. Jadi yang kita baca khusus binatang yang keempat, karena kita mau cari tahu binatang yang keluar dari laut ini siapa ya. Dan tadi dibilang banyak Protestan yang mempelajari Alkitab di zaman dulu, mereka percaya bahwa ciri-cirinya sesuai dengan Roma Katolik ya. Jadi kita sesuaikan di Alkitab, ada nggak buktinya gitu. Ternyata ciri-cirinya sama dengan binatang keempat yang dilihat oleh Daniel di kitab Daniel 7 ini ya. Karena kenapa di situ dibilang? Kalau di sini dibilang binatang yang keempat ini beda dari binatang yang lain. Dia menakutkan, giginya besi, kukunya tembaga, dia melahap, meremukan, menginjak sisanya dengan kakinya. Sama nggak ini ayat 20? Dia juga punya 10 tanduk. Sama nggak? Sama ya. Kemudian ada satu tanduk yang berbeda. Tanduk yang punya mata dan punya mulut yang menyombong. Waktu dia tumbuh, 3 tanduk yang lain patah. Waktu satu tanduk ini tumbuh, yang 3 lainnya patah. Kemudian, apalagi persamaannya? Tanduk itu berperang melawan orang-orang kudus. Sama juga ya, dengan di Wahyu tadi. Sama nggak? Sama. Sama ya. Kemudian apalagi persamaannya? Mereka, binatang yang keempat ini,
meremukkan ya, menginjak-injak dan meremukkan ya. Mereka menentang yang maha tinggi, benar ya. Mereka melawan Tuhan juga, sama dengan di kitab Wahyu tadi dibilang menghujat Tuhan. Di Daniel 7 juga dikatakan mereka ini binatang tanduk ini menghujat Tuhan, menganiaya orang-orang kudus, dan mereka mengucapkan kata-kata yang menentang yang maha tinggi, berarti menghujat Tuhan. Dan kemudian di sini diberikan arti bahwa 10 tanduk itu adalah 10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Nah, setelah 10 raja ini akan muncul satu raja yang beda dari raja-raja yang dulu. Dan ketika raja yang satu ini muncul, 3 raja yang lain akan direndahkan. Nah, dalam sejarah kita akan dapati bahwa Raja Babel, Raja Nebukadnezar, ketika dikalahkan, kemudian akan sampai jadi pertama Tuhan kasih penglihatan kepada Nebukadnezar tentang patung ya, patung kepalanya emas, badannya, lengan dan dadanya dari perak, lalu perutnya dan pinggangnya tembaga, kemudian pahanya itu dari besi, kemudian kakinya itu dari besi bercampur tanah liat. Nah, itu semua ada makna, yaitu kerajaan-kerajaan yang akan datang. Jadi, dalam sejarah, setelah kerajaan Babel, muncul kerajaan yang kalahkan mereka adalah kerajaan Media Persia ya. Setelah kerajaan Media Persia, kemudian muncul kerajaan Yunani. Nah, setelah Media Persia, kerajaan Yunani, dan yang mengalahkan kerajaan Yunani yang terakhir adalah kemudian kerajaan Romawi. Nah, itu dia. Jadi, seperti dengan yang ada di sejarah, kita dapati bahwa memang cocok ya, bahwa binatang yang keempat ini sama dengan binatang yang keluar dari laut, dan mereka adalah kerajaan Romawi. Oke. Sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pelajarannya. Kita akan lanjutkan lagi siapa itu binatang yang keluar dari bumi, apa hubungannya naga, kerajaan Romawi, dan juga binatang dari bumi ini, apa yang nanti akan mereka lakukan, kenapa ini penting untuk kita belajar, kita akan belajar di hari Senin depan. Jadi hari ini kita baru sampai di membaca ayat-ayat Alkitab tentang siapa itu naga, dan kemudian tentang siapa itu binatang yang keluar dari air, ya. Jadi ingat apa yang sudah kita pelajari hari ini, supaya nanti minggu depan kita belajar lanjutannya, kita sudah lebih mengerti ya. Oke? Dan sebelum kita tutup lagu tutup, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini, walaupun masih sangat sederhana, masih sangat singkat bagi kami, tapi biarlah Roh Kudus akan tolong kami untuk mengerti, untuk belajar dengan pikiran yang terbuka, hati yang terbuka, dan saat kami akan lanjutkan lagi di minggu-minggu ke depan, biarlah bertambah hikmat dan pengetahuan kami, sehingga apa yang kami pelajari ini akan menolong kami melihat bagaimana kuasa Tuhan yang mengendalikan sejarah dunia ini, dan Tuhan juga yang tahu akan masa depan yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan Miss. Baiklah, saat ini untuk menutup ibadah kita akan menyanyi dari lagu Sion nomor 59, Tuhan jadikanlah kami lebih suci.
Tuhan, jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus, sampai jumpa lagi. Doa tutup akan dibawakan oleh Nikto Ferdinand dan dilanjutkan dengan pembicaraan. Atau kayaknya sudah terkeluar karena jaringan. Miss langsung berdoa aja ya. Oke, mari kita berdoa. Bapak, sekali lagi kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang weekly online worship kami. Dari awal sudah berakhir dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami untuk tetap mau belajar lebih banyak lagi tentang firman-Mu dan kehendak-Mu, supaya kami bisa bersiap dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati anak-anak ini dalam pendidikan mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam pergaulan mereka, biarlah anak-anak ini menjadi berkat dan terang dimanapun mereka berada. Mereka berhasil dalam apa yang mereka lakukan. Mereka terus bertambah dalam iman dan pengetahuan mereka tentang Engkau, ya Allah. Dan biarlah mereka pun Engkau persiapkan untuk kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, sertai kami untuk sisa hari ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih, Miss. Sampai di sini weekly online worship kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Oke, kita akan foto bersama ya. Boleh dibuka kameranya.